Perkenalkan, nama saya Bambang Santana SPD. Saya CGP Angkatan 7 Kota Palembang. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Guru SD 180 yang mana pada hari ini kita yang bernama Bambang Santana SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang, akan memberikan tema tentang penerapan budaya positif dalam menumbuhkan motivasi dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi seperti yang luhur dari akhlak mulia. Bagi Bapak Ibu Guru, sekarang dipersilakan kepada Pak Bambang akan menyampaikan temanya. Baik, terima kasih kepada Bu Swasti selaku perwakilan di kepala sekolah. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru yang kita cintai ini. Kemudian selawat beri salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada 7 pimpinan umat sedunia, yakni dari besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bu Swasti SPDI yang mewakili ibu kepala sekolah, selanjutnya ibu bapak guru SD 140 Palembang, dan yang sedang melaksanakan kegiatan rutinitas yaitu pengisian rapor. Pada kesempatan kali ini saya CGP Angkatan 7 Kota Palembang, saya akan berbagi sedikit kegiatan di CGP yang akan kita terapkan di sekolah dengan berkelanjutan. Tak lain dan tak bukan yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu kita lihat katanya saja dari budaya, ya kan? Dari 34 provinsi tentu berbagai macam bentuk keunikan budaya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, ya, tentu banyak unsur budayanya seperti itu. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini yaitu kebiasaan kita, kebudayaan yang sudah melekat di sekolah kita maupun dalam diri peserta didik, atau disebut dengan motivasi intrinsik yang ada pada diri anak. Menjadi pribadi yang begitu tangguh, yang begitu diandalkan, berbudi pekerti luhur, berakhlak hendaknya, sehingga berprestasi ke depannya, berwawasan, ya. Berwawasannya itu tidak cukup hanya di dalam tempat kita belajar saja, berprestasi di kancah nasional hendaknya. Itu harapan kita kalau untuk wawasan globalnya, itu terdiri dari wawasannya itu pengetahuan, kemudian kulturnya, budayanya, dan
semua perilakunya itu berkaitan erat dengan budaya seperti itu. Nah, next. Ya, next. Ya, kita sama-sama mengetahui ini Bapak Pandu kita, Bapak Pandu Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana menjelaskan bahwa anak itu berada di kodrat Allah dan kodrat zaman. Dapat itu artikan bahwasanya anak itu berada di sanalah dia belajar seperti itu. Belajar bagaimana dia bisa mengerti akan lingkungan, mengerti akan belajar budaya di lingkungan itu, menerapkannya di lingkungan sekitar, baik itu di lingkungan rumah, di sekolah, masyarakat. Itu berkaitan erat dengan ini kodratnya itu. Jadi itu sangat mempengaruhi ya. Contohnya anak-anak sekolah dasar yang ada di Medan dengan sekolah dasar yang ada di Palembang tentu sangat berbeda cara dia mengimplementasikan budayanya, etikanya, dan karakternya di sekolah. Tentu sangat berbeda seperti itu. Jadi setiap daerah berbeda-beda. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Tidak boleh kita samakan antara A dan B, antara anak A dan anak B seperti itu. Misalkan anak A, dia sukanya menari. Nah, dia sukanya menari. Sedangkan anak yang B sukanya sains seperti matematika, fisika, dan sebagainya. Tentu kita bisa melihat, karena kita sebagai seorang guru, kita dengan tiap hari berkecimpung di dalam kelas, ya tentu bisa kita menyorot dan melihat karakter dari peserta didik itu. Nah, inilah yang akan kita bangkitkan di dalam diri anak, menghidupkan bakat, menghidupkan minat anak ini seperti apa ke depannya. Jadi termasuk tadi lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi. Nah, itu berkaitan erat dengan lingkungan sekitar. Nah, kita seorang guru diibaratkan seperti petani dan muridnya seperti benih padi. Coba kita lihat gambarnya, bahwasanya benih-benih yang tumbuh di sawah ini tentu ada ikut campur adil dari seorang petani. Kalau tidak ada petani mungkin tidak bisa tumbuh seperti itu, tidak akan muncul di permukaan begitu. Nah, seorang guru menebarkan benih-benih atau bibit-bibit padi ini supaya bisa tumbuh dan bisa dimanfaatkan nanti hasilnya padinya. Jadi seorang guru ini mampu melaksanakan pendidikan itu supaya anak didik ini bisa menjadi orang berguna di kemudian hari. Itu tidak boleh kita paksakan mendidiknya. Ya, contohnya saja ya, kamu harus bisa di pelajaran Bapak, harus bisa pembelajaran matematika. Kalau tidak bisa, kamu tinggal kelas. Tolong, maaf ya Pak ya, saya bukan menjadi menggurui, bukan menjadi menggurui atau dan sebagainya, atau mengambil peran kepala sekolah, bukan seperti itu Pak Ibu. Saya di sini ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu supaya ingin mencapai dari tujuan pendidikan itu. Nah, jadi sama-sama kita berkolaborasi, baik itu kepala sekolah, baik itu guru, orang tua murid, lingkungan sekitar, termasuk komite sekolah, itu sangat
erat kaitannya. Supaya tercapainya tujuan pendidikan itu tentu adanya campur tangan dari berbagai pihak itu. Nah, kembali kepada anak didik tadi, tidak boleh kita paksakan Bapak Ibu, karena kodrat anak ini sudah ditentukan masing-masingnya, kapasitasnya. Ini anak ini sukanya seperti ini, anak ini sukanya belajar olahraga, belajar matematika. Nah, jadi tinggal kita melihat bakat anak ini. Karena dia inginnya membuat tugas pakai suara saja melalui voice, rekaman web WhatsApp. Bu, boleh nggak saya mengirim tugas melalui rekaman suara? Boleh nggak? Nah, karena dia kreatif kan, memunculkan ide-ide yang baru seperti itu, memunculkan ide-ide yang baru. Di mana dia senang, ya kita tanya anak-anak kalau mengikuti pelajaran yang maunya seperti apa, seperti itu. Nah, mari kita bicarakan di kelas apa-apa saja yang menjadi kesenangan dari anak-anak kita ini. Jadi supaya tercapainya benih-benih tadi, ya kan, supaya tumbuhnya, supaya subur, supaya berguna di kehidupannya ke depan, baik itu di masyarakat, di tempat di mana dia berada. Coba kita lihat ubi, singkong, kita lempar pada semak-semak, pasti akan tumbuh dewek. Tidak ada bantuan dari apapun, pasti dia akan tumbuh sendiri. Nah, karena apa? Karena kodratnya seperti itu. Di mana dia berada, pasti akan tumbuh, pasti dia akan hidup. Nah, kalau kita dari sekarang kita mulai pegang, kita mulai mengikuti peran kita sebagai guru, tidak mementingkan kepentingan anak, maka yang terjadi anak ini akan ragu-ragu, tidak menemui karakter dirinya di kemudian hari. Nah, itu bimbang anak ini. Nah, jadi dari sekarang di pendidikan usia dini, marilah kita sama-sama menerapkan bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid itu. Artinya pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bukan kita anggap anak ini sebagai raja, bukan. Anggap anak ini sebagai ratu, bukan. Kita menghamba kepada anak ini, ya kita selaku guru ingin menciptakan anak ini menjadi orang yang berguna nantinya, bisa berguna bagi masyarakat, keluarga, nusa dan bangsa. Itu harapan kita bersama-sama. Kita seorang guru tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Itulah menjadi ladang pahala kita sebagai guru, ya. Menjadi ladang pahala kita sebagai guru, supaya kita bisa menikmati dan menggarap hasil pahala itu di kemudian hari. Nah, jadi pengalaman saya mengajar dulu selama 3 tahun menghonor di salah satu daerah di Padang Pariaman. Itu mengajar cak ayam bertelur. Minggu besok bertelur. Iya, karena paham betul, kata kita tidak ikhlas mengajari. Dan kita berpikir bahwa hanya mendidik saja, hanya itu aja. Mungkin perannya tidak mengetahui anak ini maunya seperti apa, pendidikan itu seperti apa, enaknya anak ini seperti apa. Kita tidak mengetahui. Akhirnya guru seperti diktator. Aku sebagai guru, aku itu diktator. Hanya CBSA. Ayo nak catat, selesaikan, sudah selesai, dapat nilai 100, dapat nilai 60. Hanya itu saja, pikir dulu, ya. Jadi setelah kita mengikuti CGP ini, kita banyak mengetahui bentuk-bentuk pembelajaran itu yang bisa kita terapkan di sekolah, ya, Bapak Ibu, ya. Kita sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan visi guru penggerak ini harus sesuai dengan visi sekolah, ya. Yang penting harus sejalan. Itu bentuk pribadi yang religius, berkarakter mandiri dan berwawasan global. Next. Bisa dibentar lagi, kita akan ada. Oke, next. Kita langsung aja masuk ke materi. Ya,
Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara juga merumuskan filosofi lagi bahwa menuju pada kehidupan yang sebaik-baiknya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, di situ ada tujuan supaya anak-anak ini milik kita, supaya selamat dan bahagia sebagai tujuan mulia kita bersama. Seseorang yang bahagia itu harus terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia. Kebutuhan dasar manusia untuk mencapainya tentu ada begitu prosesnya, banyak prosesnya. Ya, ini tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu, bahwasanya bahasa yang sudah familiar di dunia pendidikan ini yang dirumuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ingarso sungkono ing madyo mangungkaso tuturi handayani. Di depan kita beri teladan, kita di buku dan di tiru itulah sebenarnya kita memberi teladan. Di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Itu yang sebenarnya tugas seorang pendidik itu. Seolah apa itu? Kalau kita betul-betul ikhlas, pasti ada jalannya yang terbaik untuk kita. Itu baik. Pasti ada kemudahan untuk itu. Karena proses itu sangat mulia. Proses memanusiakan manusia. Ya lah. Oke. Jadi, ini Pak Ibu, budi pekerti. Budi pekerti itu induk segala etika, baik itu tata krama, asusila, perilaku baik dalam pergaulan, dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi betapa pentingnya budi pekerti kita terapkan untuk peserta didik. Satu saja Bapak Ibu, tidak boleh berbicara kotor. Kalau itu saja sudah betul-betul kita ikhlas menanamkan kepada peserta didik, dia tanamkan juga di rumahnya kan. Kata Pak Ibu Enda, tidak boleh berkata kotor, ya deh ya. Itu sudah menjadi tanda pahala jariah. Oke. Next. Nah, kita lihat ini betapa besarnya di era globalisasi ini pengaruh zamannya. Kita lihat anak ini, kalau kita tidak pulangkan ke kodratnya atau kita tidak tahu kebutuhan dasarnya, pasti anak ini akan terpengaruh oleh pengaruh globalisasi tadi. Sudah metodenya, mulai dari budaya apa? Mengakai HP Android, menonton situs-situs yang dilarang, judi online, apalagi game, itu sangat besar pengaruhnya. Itulah kita lihat anak ini. Betapa senangnya anak ini kita kembalikan kepada kodratnya. Bagaimana anak ini bisa bersahabat dengan alam ya. Lihat anak itu betapa senangnya dengan alam. Dia berkolaborasi dengan teman, berdiskusi, melihat jati dirinya, kemana arah dan tujuan kita. Nah, jadi kita harus tahu Bapak Ibu, ini mau mencapai kebahagiaan itu tentu ada prosesnya. Ya Pak Ibu ya, next. Oke, disiplin positif. Sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid, untuk menjadikan anggota dan komunitas yang bertanggung jawab dan penuh hormat dan kritis. Itulah disiplin positif, Pak Ibu. Lanjut. Nah, ini Pak Ibu yang sudah kita bicarakan tadi, upaya untuk membangun budaya yang positif. Tentu adanya kerjasama dari berbagai pihak, dari kepala sekolah, dengan guru, dengan orang tua,
supaya terciptanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi tidak mungkin kita gerak sendiri. Padahal benar kita gawaikan ini salah dulu kakek, karena kita tidak berkolaborasi kan. Nah jadi apapun bentuk kegiatan kita yang bisa bermanfaat bagi sekolah, perlu kita konfirmasi berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, sesama guru, orang tua, dan lingkungan sekitar, supaya tujuan kita hendaknya bisa tercapai. Kadang masjid pun kita bikin, kan masjid itu rumah Allah. Kalau orang pun tak senang dengan kita, kalau kita tidak membuat masyarakat ikut andil di dalamnya, hanya kita sendiri yang membangun masjid, apa yang dibikin itu? Apa yang buat oleh bapak itu? Pasti yang dibikin itu di ngomonginnya pasti gereja. Pasti itu gereja dibikin. Padahal masjid berubah emas kita bikin butuh-butuh pengorbanan, tapi tidak kita ikut andil dari berbagai pihak. Apa yang terjadi Pak Ibu? Pasti akan salah di dalam apa yang kita buat itu. Nah, tapi kalau kita ikut andilkan semua, terlibat di dalamnya, baik itu masyarakat, lingkungan sekitar, dan seluruh peserta yang terlibat dalam, pasti akan mudah tujuan kita ke depan. Tujuan kita itu akan mudah tercapai. Begitu Pak Ibu. Akan indah ya. Hidup ini terasa indah dengan seni. Ya. Hidup ini kalau terasa susah, kalau disempitkan pikirannya gitu kan. Apa? Kalau kita lapangkan pikiran kita, pasti akan luas dunia ini. Pasti akan ibaratnya melebar, pandangan kita itu melebar. Kita akan tahu di mana porsi-porsinya seperti itu. Ini untuk anak yang malas belajar, begini cara menghadapinya. Ini anak-anak yang nakal, begini cara menghadapinya. Nanti kita bahas Pak Ibu. Terus naik. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif, tentu ada bagian dari proses itu, yaitu belajar profil Pancasila. Dari dulu-dulunya sudah jauh-jauh hari sudah diterapkan di sekolah. Cuma lagi tinggal eksekusinya, implementasinya. Contohnya saja profil Pancasila itu kebinekaan global. Bagaimana siswa ini mengetahui kultur budaya masing-masing daerah. Bagaimana dia mengetahui apa budaya yang ada di lingkungan itu. Jadi anak-anak harus mengetahui apa potensi budaya yang ada di lingkungan dia berada. Mulai dari dia berbicara itu sudah diatur. Mulai dari dia tidur malam, mulai dari dia bergaul itu sudah diatur oleh yang dinamakan oleh peradaban budaya itu. Terus sifat kegotong royongan. Sekarang alhamdulillah Kota Palembang kita lihat kegiatan gotong royong rutinitas oleh seluruh guru itu sudah dilaksanakan sudah jauh-jauh hari. Setiap hari Minggu kita melaksanakan kegiatan gotong royong itu ya. Ya, semua guru ikut andil di dalam itu. Nah, di situ dengan sendirinya kita sudah membangun profil belajar Pancasila. Itu kita terapkan kepada siswa. Bagaimana siswa ini mengetahui apa itu makna gotong royong. Gotong royong itu kan arti dari sebelumnya kita lihat karena ini salah kaprah. Gotong royong hanya membersihkan sampah saja. Sudah selesai masukkan ke sampah, enggak perlu lagi dah selesai masuk kelas. Bukan seperti itu Pak Ibu. Nilai gotong royong di dalam itu besar pengaruhnya. Bagaimana ringan sama dipikul, berat sama ringan sama dididik, dengan berat sama dipikul seperti itu. Artinya apa? Kegiatan gotong royong itu sangat berguna bagi masyarakat peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai ke depan.
tentu banyak kita ambil hikmahnya di dalamnya, mulai sosialisasinya. Bagaimana anak ini bisa dia berkumpul itu kan, dia bercerita kan, Bapak kamu bagaimana tutorialnya kemarin? Apakah lancar? Lancar. Oh gitu. Jadi kita coba tekankan kepada siswa untuk kegiatan gotong royong ini rutinitas itu dalam setiap minggu, setiap hari Sabtu contohnya. Kita coba menerapkan ini untuk hari Sabtu. Coba dibawa peralatannya mulai dari sapu contoh, mulai dari apa lagi peralatan-peralatan untuk gotong royong gitu kan, seperti itu. Itu sudah menumbuhkan karakter dari peserta didik itu dengan sendirinya. Dengan kita tanamkan bahwa gotong royong itu hanya sekedar gotong royong memindahkan sampah dan memasukkan dalam tong sampah dan selesai, sudah bersih selesai. Kalau nggak bersih kakek lokal ini nggak boleh pulang. Nah, bukan seperti itu. Ya. Jadi di mana anak ini senang dalam melaksanakan kegiatan itu, senang dia berkolaborasi dengan kawan-kawan. Berat sama dipikul tadi dengan sama dijinjing tadi itu sangat antusias sekali kalau kita menyatukan prinsip mereka, menyatukan tujuan dari kegiatan itu. Kemudian kreatif. Kreatif ini tentu harus dimiliki oleh semua guru dan harus dimiliki oleh semua siswa. Dengan kreatif tentu pembelajaran menarik seperti itu Pak Ibu. Boleh belajar ini kita belajar di luar di alam terbuka. Kita bawa anak-anak itu, kita belajar, kita bikin kayak kuis atau ini permainan baking ya. Kita bikin bentuk permainan, nanti kita mulai menerapkan pembelajaran. Siapa yang kalah nanti silakan sebutkan 5 sila kelima contoh untuk anak kelas 2 ya. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh. Jadi kita sendirinya tujuan dari pembelajaran kita ini pasti akan tercapai seperti itu, pasti bisa kita peroleh. Jadi banyak anak-anak ini kemauannya ya tidak terfokus belajar di dalam lokal saja. Tentu ada model-model pembelajaran kita yang sangat kreatif, yang sangat inovatif seperti itu, supaya lebih menarik, supaya anak ini lebih bersemangat, tidak ketiduran, tidak pemikirannya menerawang, tidak terfokus kepada pembelajaran. Nah, jadi coba kita contoh ya, kita terapkan pembelajaran itu pakai fokus contoh ya, itu sangat menarik juga. Terus lagi pembelajaran ini kita bikin kelompok di dalam lokal itu, kita berdiskusi apa aturan kelompok itu, kita akan bermain, kita akan laksanakan bersama ya Pak Ibu ya. Nah, bisa diperbesar Pak Ibu. Lanjut, bernalar kritis. Bernalar kritis ini anak ini mampu mengedepankan pemikirannya, mampu mengedepankan argumennya, mampu ikut andil dalam situasi dalam belajar itu. Contohnya anak ini bertanya, saya bertanya Pak Ibu, apa nak yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya bagaimana cara melakukan kegiatan ini Pak Ibu. Contoh suatu pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kita ambil, kita eksekusi kan dengan secara hikmahnya, dengan secara selayaknya, kita dengan sendirinya meninggikan derajat anak tadi. Nah, jadi kita dengarkan pertanyaannya, kita ini. Nah, tercapai nanti anak ini akan berpikir terus, menelan terus, dia bertanya terus. Tidak asbun dia lagi, tidak asal bunyi. Pasti dia bertanya sesuai dengan pembelajaran seperti itu. Palingan asbunnya sekali 2 kali. Asbun itu asal bunyi kan? Nah, seperti itu. Terus mandiri. Kegiatan mandiri ini perlu kita terapkan kepada peserta didik mulai dari semenjak dia di rumah sampai ke sekolah.
sampai dimanapun dia berada nantinya. Contoh kegiatan mandiri di rumah, dia bisa merapikan tempat tidur, dia bisa mencuci piring, dia bisa mengasuh adiknya dengan sendiri, dia bisa memakai bajunya, dia bisa menyetrika sendiri tanpa ada bantuan dari pihak keluarga. Kalau mandiri di sekolah bagaimana? Dia bisa belajar sendiri tanpa ada arahan dari arahan besar dari guru. Dia hanya berjalan itu saja. Dia hanya terpaku kepada pedoman saja. Yuk kita bikin pembelajaran seperti ini. Ya, dia sudah mandiri, sudah bisa belajar sendiri, sudah bisa menggunakan alat sendiri. Itu pembelajaran yang mandiri. Nah, tetapi itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang lain tak bukan. Ini tidak perlu kita tinggalkan di dalam dunia pendidikan. Setiap hari Jumat, alhamdulillah, guru agama kita lihat itu sangat besar ikut andilnya di dalam, karena sudah membangun nilai-nilai karakter religius di sekolah ini. Insya Allah ke depannya akan berkelanjutan. Pak Desa nanti yang muda-muda itu yang akan bangkit untuk menampung estafet dari Bu Asni selaku guru agama senior di sekolah ini. Terima kasih Bu. Terus aturan kelas kita lihat, aturan kelas coba besar Bu, diperbesar, bisa lihat ya itu, ya kita lihat aturan kelas. Ya, nah di dalam kelas tentu kita buat aturan yang bisa mengikat dan mengingat kewajiban dari peserta didik itu. Coba saya sampaikan Bu. Yang pertama, contoh aturan dalam kelas atau keyakinan dalam kelas. Sebelum belajar kita sudah berdoa terlebih dahulu, dan kalau sudah belajar kita berdoa juga. Alhamdulillah sudah dilaksanakan di sekolah kita. Insya Allah akan diterapkan berkelanjutan ke depannya. Yang kedua, piket kelas itu. Yang kedua, contoh dari aturan di dalam kelas piket ini termasuk kepada keyakinan dalam kelas. Terus ada jujur, disiplin, percaya diri, datang tepat waktu, kemudian saling menghargai, bertanggung jawab, buang sampah pada tempatnya, ikhtiar, sopan santun. Nah, kalau kita sudah mengikatnya seperti ini, kalau kita sudah mengaturnya seperti ini, insya Allah anak ini akan tahu komitmen kita di dalam kelas itu. Insya Allah pada kelas 5 atau kelas 6 ya, berarti dia sudah pemikiran itu sudah hampir matang. Kalau kita lihat dari kelas 5 dan kelas 6 ini, pasti kalau dia sudah membuat keyakinan dalam kelas itu, pasti anak-anak sudah menyadari bahwa saja dan kewajiban dia selaku siswa. Contoh datang terlambat, oh iya, tidak boleh datang terlambat, karena itu kesepakatan kita bersama dalam kesepakatan kelas. Malu kita sama kawan, berdosa kita karena kita sudah membuat aturan itu. Masa kita juga yang melanggar seperti itu. Nah, betapa pentingnya aturan kelas kita tetap terapkan di kelas masing-masing ya Bapak Ibu, supaya anak ini mudah mengingat. Dia akan terpacu pada keyakinan kelas itu. Apa-apa dia misalkan dia di semua sampah, oh teringat, oh ini sudah kita kaitkan ini ya, sudah kita terapkan itu, sudah kita tanamkan di dalam diri. Nah, dengan sendirinya insya Allah karakter itu akan berjalan dengan sendirinya. Kalau enggak dia kawannya yang mengingat, kata ibu itu tidak boleh membuang sampah, kata ibu itu tidak boleh berkata kotor, kata ibu itu kita harus bertanggung jawab, itu tidak boleh seperti ini, itu ini. Nah, jadi kita fokus pada keyakinan kelas supaya capainya tujuan dari pendidikan karakter itu. Next. Ya. Berapa kecil beda? Nah. Next. Ya. Siap. Next.
Lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh budaya positif yang sering kita lakukan di kelas. Yang pertama, datang terlambat, tidak belajar. Aku malu jika datang terlambat. Aku malu jika tidak belajar. Aku malu tidak masuk sekolah. Aku malu tidak ikut upacara. Aku malu menyontek. Aku malu berbohong. Terus, aku malu tidak mengerjakan tugas. Aku malu tidak bertata krama, tidak sopan santun. Aku malu tidak menjaga kebersihan. Aku malu untuk tidak melakukan kewajiban sebagai murid. Aku malu tidak ikut kegiatan sekolah. Kalau ini sudah kita tanamkan, kita terapkan dalam kehidupan anak sehari-hari, insya Allah akan anak terapkan, dia akan mudah mengingatnya. Bapak Ibu. Next. Nah, ada budaya positif dan perbandingannya budaya negatif. Budaya positif, disiplin, tepat waktu, rajin, produktif, taat aturan. Negatifnya malas, tidak tepat waktu, melanggar aturan, kerja asal-asalan. Terus budaya positif kedua, memperhatikan dan melayani pelanggan. Pelanggan ini melayani murid maksudnya dengan baik. Terus budaya negatifnya memperhatikan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, itu budaya negatifnya. Terus yang ketiga, menerima kritik dan saran yang membangun sifatnya. Contoh, budaya kalau dapat masuk di kelas 3 itu tepat waktu ya budaya. Supaya apa? Supaya anaknya tidak berkeliaran, supaya anaknya tidak terdengar di kantor suaranya beribut atau di luar. Apa nanti pandangan orang luar terhadap sekolah kita? Apa pandangan nanti semua yang terlibat di sekolah itu? Jadi itu contoh kritik dan saran yang membangun pendidikan. Langkah baiknya kita datang tepat waktu ya, contoh misalkan seperti itu. Terus budaya negatifnya merasa paling benar. Kan ada juga kawan-kawan kita ngomong atau di luar lingkungan kita ngomong itu kadang-kadang etikanya tidak menerima masukan dari orang lain, merasa dirinya benar. Itu kita boleh lihat bersama-sama bahwa itu orang yang tidak akan ingin maju, orang yang hanya jalan di tempat saja, orang yang hanya tidak mau melihat kemajuan dari diri orang lain. Dia hanya fokus terhadap kemauan dia, kemauan individu ibaratnya, hanya mentinggikan diri dia. Kalau dia ini hanya menginginkan keinginan dia tanpa menginginkan keinginan orang lain. Kecuali kita pegawai di rumah dewean kan, tentu tidak mungkin ikut campur dari orang lain. Kalau kita dalam lingkup terlibat dari banyak orang, yang perlu kita terapkan yaitu menerima kritik dan saran yang membangun dengan terbuka. Itu prinsipnya. Jangan marah itu diomongin orang marah, diberi masukan marah. Ini kalau kritiknya membangun, insya Allah kita akan semakin tegar, akan semakin bisa menerapkan ke depannya, akan bisa berubah seperti itu. Ini budaya tadi Pak Ibu, ada 6 S rupanya, ada senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sabar. Ini keenam ini perlu kita terapkan sebagai guru, supaya anak didik kita akan meniru dan mendukung kita dalam penerapannya. Contoh Pak Bambang rambutnya panjang, kita bikinlah rambut panjang. Kita kalau mau jadi panutan dari peserta didik, karena dia guru itu dibuku dan ditiru dari rambut sampai ke bawah kaki, itu ditiru semua, apalagi anak sekelas SD.
bicara pun ditirunya, bergerak pun ditirunya. Bapak jalannya seperti ini, dia ngomongnya seperti ini. Semua apa yang dilakukan oleh guru itu pasti akan ditirunya. Nah begitu Bapak Ibu, perlu kita terapkan budaya 6S di sekolah. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang terakhir sabar. Sabar ini sangat diperlukan untuk seorang guru, sangat diperlukan untuk di masyarakat, di sekolah. Kalau nggak ada sabar, mungkin kita udah kasih uang bunuh sudah cari. Itu sabar itu ya. Jadi insya Allah guru kita ini sabar semua. Sudah kelihatan ya. Sabar dalam mendidik, sabar dalam berbicara, semuanya ya sudah nampak. Insya Allah kedepannya akan berkelanjutan. Nah itu yang terakhir itu Bapak Ibu, ada menumbuhkan budaya literasi. Lihat Ibu, budaya literasi ini insya Allah program kami dengan Ibu Kepala Sekolah akan menerapkan pondok-pondok literasi. Insya Allah kalau kita akan mendukung kegiatan itu akan terwujud kegiatan itu hendaknya. Kita akan kerjakan step by step tahun ajaran baru tahun 2023 ya. Kita bikin pondok semacam gerobak kata Ibu ya. Bagaimana Pak Gubernur Pak? Kita bikin gerobak pondok literasi hari ini di kelas ini, di pinggir ini, hari besok di sana gitu kan. Jadi anak-anak ini berduyun-duyun ke sana untuk melihat pondok bacaan itu. Nah, dengan sendirinya kita bisa mewujudkan anak-anak ini program literasinya itu akan terwujudnya seperti itu, akan bisa mempengaruhi daya pikir anak ini, pengetahuan anak ini, bernalar kritisnya ya. Jadi berwawasan globalnya, semua dalam kegiatan literasi akan dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang positif ke depan. Nah, next. Terus, Bu. Nah, 5 posisi kontrol yang ada di dalam diri setiap guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat merasa orang bersalah. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Kalau penghukum ini kita sudah saksikan bersama, saya sendiri sudah melaksanakan kegiatan penghukum itu. Anak ini sudah ada PR, akhirnya dihukumkan, berdiri kamu depan, tolongkan kaki kanannya, turunkan kakinya. Itu sudah menghukum itu Bapak Ibu. Apa dampak kepada peserta didik itu kira-kira? Akan berdampak kepada tumbuh kembang otaknya, psikisnya, kejiwaan anak. Dia akan besok-besoknya akan mengalami seperti itu lagi, akan tidak memper lagi, akan seperti ini lagi. Karena apa? Kita memberi hukuman dengan anak ini dengan tidak wajar, mempermalukan di depan kelas. Itu sungguh tidak wajar seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan dulu seperti itu. Dampaknya sungguh lebih kenapa anak ini besoknya diulangi lagi. Kok anak ini gak jerah-jerahnya? Ada apa sebenarnya? Setelah saya mengikuti program bergerak ini, saya melihat model-model pembelajaran seperti itu sesuai dengan kriteria yang ada pada diri saya. Saya terkejut. Rupanya saya berada di titik ini. Rupanya saya berada di kegiatan ini. Betapa ruginya saya lebih dahulu. Kenapa saya tidak jauh-jauh hari itu dulu pikiran ini? Ya Bu ya. Oke. Yang kedua, kembali lagi Bu. Ya, yang kedua tadi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Contoh ya, ini nah, kamu kenapa tidak membuat PR? Karena saya tidur agak lambat Bu. Itulah kamu. Jadi orang itu jadi orang berguna. Kalau nggak berguna, ya jadilah seperti ini, nggak membuat PR, nggak seperti itu, nggak ikuti firman. Jadi anak-anak ini agak terpikir dia, apalah omongan ibu ini? Kenapa ibu itu ngomong pada aku seperti itu, kan? Nah, apa salahku sebenarnya? Padahal ibu itu belum tahu kebenarannya dari
Apa anak ini tidur larut malam? Apa kegiatannya di malam hari? Perlu ada pendekatan Pak Ibu. Perlu kita mengetahui asal usul dari Ustaz itu. Apakah dia membantu orang tua menyetrika tengah malam kan? Apa dia membantu menyusukan adiknya, menggendong adiknya, membersihkan rumah? Kita tidak tahu kan? Kita cuma tahu PR-nya. Kamu harus buat PR, harus selesai PR-nya. Nah, kalau enggak, kamu nggak jadi orang guna, jadi orang yang preman, itu sudah membuat siswa merasa bersalah pada posisi itu. Jadi ada juga kontrolnya, dia berbahasa lembut, tidak dengan suara keras. Kamu ini kok terlambat terus? Kamu keluyuran ya tengah malam? Itu kan lembut bunyinya, tapi maknanya luar biasa. Keluyuran apa yang sebenarnya? Apa kata yang punya keluyuran? Nanti dia berpikir itu, keluyuran ini apa nih? Oh ya, lewat malam seperti itu. Dia lembut, tapi maknanya sangat dalam. Yang ketiga sebagai tema, kita terhadap siswa itu perlu pendekatan dengan cara bertema. Ada juga saya melakukan seperti itu dengan ajak siswa ini bertema karena dia nakal, karena dia tidak mau mengikuti pelajaran. Akhirnya saya ubah menjadi guru mengajak siswa ini bertema. Apa-apa pun itu panggilnya hero. Jadi kamu mau nggak mengikuti pelajaran apa? Kita pergi ke sana nanti. Pokoknya kita ikuti kemauan dia. Itu ajak dia bertema. Akhirnya apa? Kita tidak hati dihormati dia lagi. Karena kita lah berteman dengan dia. Dia anggap itu bukan guru lagi. Ibaratnya dia guru tapi udah leluasa lagi. Tidak ada etikanya dalam bicara lagi. Yang keempat sebagai pemantau, mengawasi saja kegiatan ini. Kita awasi dengan apa yang dilakukan, diawasi. Pas istirahat kita lihat, oh anak ini bermuncul, dia anak ini berbelah, anak ini tidak mau sapa, anak ini tidak mau PR. Yang kelima, posisi manajer. Posisi manajer sudah pernah saya terangkan juga. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang paling bagus, manajer namanya. Kita bersama-sama mencari solusinya. Contohnya ini ada masalah, Pak, baju saya basah. Kenapa baju kamu basah? Saya tadi semalam baru mencuci, Pak, karena ini baju nak kaki kemarin, Pak. Atau alasan-alasan yang dibuat oleh peserta itu. Kita harus tahu dulu alasannya seperti apa. Kita dengarkan. Oh ya nak, ya tak apa-apa nak, semua orang ada seperti itu. Bajunya terlambat mencuci, lupa jemurinnya, akhirnya basah besoknya. Tak apa-apa nak. Kalau dapat besok, kamu mencucinya agak jauhan kalinya. Misalkan kita olahraga hari Sabtu, kamu cucinya hari Kamis. Jangan hari Sabtu lagi malam, Jumat malamnya, pasti agak kering paginya. Kita sudah sendirinya menemukan solusi Pak Ibu. Nah, kemudian setelah kita menemukan solusi itu, anak ini akan bertemu lagi jati dirinya. Oh ya, akan berapi-api semangatnya. Karena kita sudah masuk dalam dirinya kan, anak ini akan mudah semangatnya kan. Besoknya anak ini akan pede. Melihat kita, Pak, ini dah kering. Ini saya cucinya hari Kamis, Pak. Akan berubah dengan sendirinya Pak Ibu. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang paling bagus, manajer namanya. Saya juga pernah melakukan ini semua. Dari tadi sebagai orang masalah, sebagai penghukum saya sudah pernah melakukannya. Ini yang paling bagus. Setelah kita merunding semua dengan rekan-rekan PKP, posisi manajer ini yang paling bagus untuk kita terapkan di sekolah. Tapi kalau tujuannya untuk mendidik, boleh saja sebagai penghukum upaya, tapi jangan berlebihan. Sebagai penghukumnya jangan berlebihan. Kamu kalau nggak buat PR, nanti berdiri aja di depan ini kan. Tadi kan udah tahu dampaknya kan, jangan suruh berdiri lagi. Misalkan kamu nyanyi, nyanyinya apa? Nyanyi yang mendidik atau membaca Asmaul Husna yang mendidik, boleh saja kita sebagai penghukum. Dengan kita
membulinya, ya. Kamu ini orangnya bodoh, kamu ini orangnya seperti ini, kamu nakal. Itu sangat berbahaya sekali Pak Ibu. Oke, next. Ya, ini bentuk hukuman yang sudah diberikan oleh guru. Selama ini kita sudah melihat dari berbagai macam yang dilakukan oleh guru-guru baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, hukuman yang berdampak pada karakter anak dan psikologis anak, seperti menampar anak, membuli fisik anak seperti yang kita bicarakan tadi, dan mengejek-ejek kelemahan anak. Kamu ini kok seperti itu? Kamu ini bodoh, ini lagi ini. Masih ada seperti itu. Itu sangat berdampak besar sekali pada karakter dan psikologis anak. Bapak Ibu, saya sendiri juga pernah melakukan itu. Kamu ini udah bisa belajar, udah nggak bisa ini, bisa itu. Akhirnya anak ini akan berdampak kepada karakternya dan psikisnya, kepribadiannya, wataknya, semuanya akan ini akan tergoyangkan. Seperti itu Pak Ibu. Betapa besarnya pengaruhnya dari penanaman hukuman itu. Oke, lanjut. Boleh kan? Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, jadi kelompoknya apa misalkan? Tidak lokal. Dalam segitiga restitusi ini kita menyelesaikan permasalahannya seperti apa? Oke, next. Supaya lebih pendek lagi dia masuk ke dalam kelompoknya. Terus segitiga restitusi ini ada 3 bentuk dari 3 langkah dari kegiatan itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Contoh, ada siswa yang terlambat, namanya misalkan Hanif atau Dino. Hanif, kamu kenapa terlambat Hanif? Karena saya membantu orang tua Pak. Membantu orang tua, tidurnya jam berapa? Jam 1 malam Pak. Contoh, kita harus masuk ke dalam kehidupannya dulu. Kita harus menggali dan mengait seperti itu. Setelah itu, beda mana yang nomor 2 tadi? Validasi tindakan yang salah. Kamu selaku siswa sudah datang terlambat, sudah menyalahi aturan. Jadi aturan kita datangnya jam berapa? Jam 7. Kamu datang jam berapa? Setengah 8. Kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi, keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berbohong, tidak boleh ini. Itu menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak keyakinan kita apa, Hanif dan Dino? Tahu bu? Keyakinan kita tidak boleh datang terlambat. Kita sudah menanyakan keyakinan. Nah, itu proses segitiga restitusi namanya. Menumbuhkan keadaannya sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan merasa nyaman dan tenang. Seperti itu. Lanjut next. Nah, ya. Next lagi. Itu segitiga restitusi Pak Ibu. Ya, ini bisa diperbesar. Ini suatu tindakan juga ya. Skenario segitiga restitusi. Kita lihat dari kegiatan satunya, geser berbeda. Ya, kegiatan untuk menstabilkan identitas. Seperti apa perlakuannya? Kita lihat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah orang yang satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Kemudian siswa itu, guru bertanya kepada siswa, apakah sering alfa dan tidak mengerjakan tugas adalah perbuatan yang salah? Siswa itu mengakui bahwa ia bersalah telah sering alfa, tidak mengikuti pelajaran dan tidak mengerjakan tugas.
Kemudian untuk guru bertanya kepada siswa 2, apakah sering alfa dan tidak mengerjakan tugas adalah perbuatan salah? Siswa mengakui juga kesalahan itu, karena kita sudah masuk yang menstabilkan identitas tadi. Ya nak ya, setiap orang sudah melakukan kesalahan, sudah pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya yang melakukan kesalahan. Pasti banyak orang yang sudah melakukan kesalahan. Tapi tugas kamu sebagai siswa harus menaati peraturan yang ada. Tidak boleh datang terlambat, sharing apa tidak boleh seperti itu ya. Kita carikan solusi permasalahannya seperti apa. Oke, lanjut bawah mereka. Lanjut. Oke, yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Ya, tindakan yang salah dia itu seperti apa? Kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Kita tanyakan alasannya, pasti akan terjawab sudah alasan-alasan itu. Contohnya tadi, kenapa dia apa? Karena ibunya misalkan pergi ke luar kota, karena ibunya cekcok dengan bapaknya dibawa anak ini. Itu makanya apa? Kan banyak terjadi seperti itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita menanyakan kebutuhannya. Apa kebutuhan dari anak itu? Bu, saya mungkin ada ini bu, ada seperti masalah pernah ganti di rumah motor karena mak bergawe yang ini dibawa motor dan sebagainya. Kita harus mengetahui lebih dalam yang ada di dalam diri peserta didik itu. Pasti kita akan mendapatkan berbagai macam informasi mulai dari lingkungan sekitarnya dan keluarganya seperti itu. Nah, begitu pentingnya penerapan segitiga restitusi dalam dunia pendidikan untuk menstabilkan anak ini supaya dia bisa masuk ke dalam lingkungan belajarnya dengan nyaman, dengan tenang seperti itu. Oke? Dan terima kasih. Terakhir ya, itu Bapak Ibu, itu pemaparan yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada kelebihan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun Bapak Ibu. Tidak ada ranting yang getah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Pasti ada kesalahannya. Kita cuma bisa memaafkan dan tidak mengulanginya lagi. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Nah, kita bersama-sama memboyong untuk ke dalam yang benar, ke dalam yang budaya yang dipimpinkannya itu budaya positif, budaya yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan. Oke, sukses selalu Pak Ibu. Bergerak, tergerak dan menggerakkan. Itulah misi dari guru penggerak Pak Ibu. Insyaallah ke depannya ini baru permulaan Pak Ibu. Mana tahu nanti ke depannya lebih wah lagi Pak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Kalau begitu, sebelum kegiatan dimulai, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Oke, ada apa? Kegiatan kita hari ini kalian pasti sudah mengetahui ya apa kegiatan kita hari ini, yaitu yang mana kita akan melaksanakan rancangan kegiatan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, pernyataan yang berbentuk aturan. Pernyataan yang berbentuk aturan yang kita sepakati nanti, ya, yang kita sepakati, menjadi pokok acuan kita di kelas. Peraturan, apalagi
kegiatan, apalagi semuanya diikatkan di sana, di keyakinan kelas itu. Ya, contoh ya, Bapak contohkan. Ada siswa yang selalu ngomong terus di dalam kelas. Itu bisa kalian buat nanti di keyakinan kelas. Tidak boleh ngomong di saat kita belajar. Boleh? Terus yang kedua, contohnya lagi, kalian bisa membuat pernyataan itu berbentuk kalimat yang membentuk disiplin. Selalu datang tepat waktu. Contoh ya, itu boleh kalian buat. Yang penting kita sepakati bagaimana bentuk aturannya. Nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya itu yang perlu kita diskusikan bersama. Apa-apa saja yang menjadi acuan kita nanti ke depannya, yaitu terhadap keyakinan kelas. Paham ya nak ya? Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah senantiasa bersemangat. Nah, keyakinan itulah yang akan menjadi kalimat kesepakatan kita bersama. Contohnya yang kita lakukan terhadap keyakinan kelas ini, siapa saja yang melanggar aturan itu tentu kembali kepada keyakinan kelas. Nah, kepada anak Bapak, apa contoh keyakinan kelas yang kamu ketahui? Ya, silakan. Sudah kita terangkan tadi. Seperti apa contohnya? Yang tahu angkat tangan. Dipersilakan. Ya, silakanlah Dewi. Ya, angkat tangannya. Angkat tangan dulu. Ya, apa? Tidak berbicara yang kotor. Silakan, ada yang lain? Ya, Bapak tunjuk. Tunggu dulu, Anissa. Berpakaian yang rapi. Ya. Ya, Nalipa. Nah, berkata sopan. Itu contoh keyakinan kelas ya. Apa lagi? Lama. Nah, tidak boleh keluar masuk. Ya. Apa lagi? Silakan Para. Ya nak? Nah, datang tepat waktu. Bagus. Ada lagi? Silakan. Sudah. Ya. Berkata jujur. Ada lagi? Silakan nak sampai ini. Tidak boleh bolos? Tidak boleh bolos sekolah. Ada lagi? Ayolah. Ya. Amin, boleh. Datang tepat waktu. Siapa lagi? Ayo. Nah, lepas sudah yang lain. Mana yang lain? Halo. Hai. Oke, siapa lagi? Ini banyak pohon-pohon pojok-pojok kegiatan literasi ya. Gambar-gambar yang ada di dalam kelas ini ya. Seperti apa kelas impian kalian? Ya, Rama. Nah, Rama mengatakan kelas impiannya kelas yang bersih. Ada lagi? Nadipa. Nadipa menyampaikan kelas impiannya dengan semangatnya kelas yang rapi. Ada lagi? Silakan Fitra. Nah, kalau jatuhnya kalau tidak berkelahi kepada apa di dalam kelas itu, ya jatuhnya harus menaati tata tertib di sekolah. Jatuhnya. Balik. Silakan yang mau menyampaikan apa-apa saja
daripada kelas yang ramah dan sopan santun. Jatuhnya menerapkan budaya 5S di kelas. Apa itu budaya 5S? S yang pertama, salam, mengucapkan salam sebelum masuk, ya. Yang kedua, sapa, menyapa teman, menyapa guru, menyapa semua yang ada di sekolah dengan ramah. Ya, tadi salam, sapa. Yang ketiga, sopan. Sopan ya, sopan dalam tutur bahasa, sopan dalam perlakuan, sopan dari segala sisi, segala bentuk, ya. Yang apa yang kita lakukan harus menerapkan nilai sopan. Apalagi ketika jam waktu zuhur kita melaksanakan sholat. Apalagi nanti kalian tuangkanlah di sini, bikin namanya. Paham ya? Tepu pintar. Oke, keren. Ya kan, ini nanti bagikan ya. Nah, ini lemnya kan, jangan ditulis di belakang lem, bisa untuk menempel nanti. Ini kan lem, contoh ya, lemnya kan di sini. Nah, supaya bisa ditempel, kalian buatnya di sini tulisannya, kalian rasa-rasakan. Ya, bagi di belakang. Ambil satu. Ini jatahnya ambil yang dulu. Iya. Nah, kan ambil satu. Ambil satu. Lihat ya, tempel di bukunya, silakan tempel di bukunya. Oke, terima kasih. Ambil satu. Pegang. Dewi dulu. Ya. Coba menghadap ke kawan. Ya. Ya, duduk. Oke, duduk. Menghadap ke kawan. Selalu menjaga lingkungan sekolah. Lanjut, ya. Selalu sopan dan tidak berkata. Ya, tidak berkata-kata kasar. Lagi. Ya, ya. Lanjut. Ya. Oke, duduk. Lanjut kita. Baik. Tidak ribut di dalam kelas. Oke. Ya, tulisan ini nanti ya. Sama dulu ya. Lanjut. Iya. Bagus. Ya. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Makasih. Iyo. Ya.
selalu memperhatikan dulu ketika menenangkan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kami semangat belajar di dalam sekolah. Pintar. Lanjut. Put. Selalu menjaga kesehatan, ya. Dan selanjutnya berkata santun. Silakan. Selanjutnya siada satu lagi. Iya, ada etika bicaranya. Di saat kita belajar, bicara itu boleh ketika dalam kegiatan bela. Banyak jawab, berdiskusi, boleh bicara. Yang lain-lain kita tidak mau. Oke, lanjut. Yang warna oh. Silakan Andi. Belajar berpakaian rapi anaknya, bagus. Terima kasih. Ya, ini yang kita terapkan nanti di tahun ajaran, Pak. Silakan. Ya. Tidak keluar masuk di saat jam pelajaran. Silakan. Amin. Iya. Budaya yang positif. Seluruhnya itu keyakinannya, ya. Tidak terperinci tapi menggambarkan keseluruhan, ya. Menanamkan budaya positif. Kata kamu. Kerja lagi, silakan kerja. Tetap kawan-kawan. Menyampaikan hasil dari keyakinan kelasnya, ya, yang telah menyepakati kegiatan diskusi tadi, ya, yang telah merumuskan keyakinan kelasnya. Berbagai macam aturan yang sudah dibuat oleh anak-anak bapak, ya, ada seperti berbicara yang sopan, ada tidak berkata-kata kasar. Banyak lagi yang sudah dibuat, yang sudah kita rumuskan, yang ada di depan ini, ya. Ini yang perlu kita sepakat. Ini yang perlu kita sepakati. Mungkin kira-kira kita selama mengikuti proses pembelajaran. Siapa contoh, ya? Siapa yang kerjanya berbicara terus di dalam kelas, kembali ke keyakinan kelas. Lihat aturan yang sudah disepakati, tidak boleh dilanggar, atau dilakukan. Ya, itu yang perlu kita sepakati. Itu siapa yang melanggar, berarti dia tidak mengingat apa-apa saja yang sudah dia sepakati. Ya, berbohong. Lagi berbohong. Nah, ingat keyakinan kelas kita sudah kita rumuskan, ya. Tepuk semangat.
nama saya Elda. Saya guru SD Negeri 180 kelas 3. Saya teman sejawatnya Pak Bambang. Menurut saya selama saya mengamati kegiatan calon guru penggerak dari Pak Bambang, banyak karakter siswa yang berubah, tekun dalam belajar, mandiri, dan siswa mampu menerapkan budaya positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Surustiana. Saya sangat senang mempelajari dan membuat kesepakatan kelas dengan teman-teman agar kelas menjadi nyaman dan terkendali. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another season.